Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Astrogi seri ke-105. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Astrogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, kembali lagi saya Dr. Hairunisa kembali menjadi host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber dan moderator yang akan memberikan update ilmu serta berdiskusi bersama kita. Baik, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Siti Salima, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Halo, Dr. Salima. Selamat Halo sore, Dokter Gita, Dr. Bima. selamat sore. Sampai Sore. ketemu lagi. Ya, Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Birama Robi Indrapasta, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dr. Birama. Selamat sore, Dokter Lisa. Baik, dan yang selanjutnya adalah moderator kita sore hari ini, Dr. Agustia Zainal Saleh, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis Selamat onkologi. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Dr. Agustia Zain ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Terima kasih, Dok. Baik, seperti biasanya seluruh peserta ASOGI akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Nah, seri sore ini masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai mola hidatidosa. Di seri yang sebelumnya banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mungkin belum sempat terjawab semua karena saking banyaknya. Dan mungkin sore hari ini kita bisa memfasilitasi atau bisa ditanyakan kembali terutama hal-hal yang terkait mengenai tema kita sore hari ini yaitu follow up dan kontrasepsi pasca mola hidatidosa. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widiotami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Dr. Agus Ria, Dr. Birama, dan Dr. Siti Salima. Alhamdulillah ya, saya ucapkan pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dokter Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya dalam Ashogi seri ke-105 ini luar biasa. Jadi dalam hal ini saya mewakilkan Ketua Umum kita Dr. Brahmana ya yang biasanya memberikan sambutan. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya kita sudah sampai di atas 100 ya. Jadi kalau kita bicara kematangan organ manusia ini sudah sampai berapa kali turun mesin kali ya Dr. Agustri ya. Tapi kalau untuk Hogi tidak ya, Hogi semakin matang ya, semakin banyak ternyata partisipan yang ternyata memang luar biasa menjadi addicted ya, jadi ketagihan dari kemarin Dr. Sunyoto sampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang follow up dan kontrasepsi pasca mola hidatidosa ya. Jadi ini adalah sebenarnya domain atau secara kompetensi dan kewenangan secara klinis pastinya adalah teman-teman sebagai dokter spesialis obgyn yang non-onkologi ya. Jadi nanti kita akan kupas bersama, ya seru sekali rasanya ya dalam obrolan kita serius tapi santai, santai tapi serius gitu ya. Jadi kita akan secara detail ya mengupas ya apa saja follow up yang kita harus
perhatikan pada pasien-pasien pasca tata laksana mulai diatidosa, bagaimana kita bisa mengantisipasi apakah kemungkinan bisa terjadi rekarensi, apa saja faktor risikonya, ya, kemudian kontrasepsi apa saja yang ternyata menjadi pilihan bahkan yang terbaik untuk mulai diatidosa dan apa yang misalkan kontraindikasi, relatif, absolut dan seterusnya ya. Jadi saya rasa saya tidak berpanjang lebar ya. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ya kepada teman-teman di seluruh wilayah Indonesia ya, baik mungkin GP yang yang berkesempatan ikut ya ataupun teman-teman spesialis, mudah-mudahan manfaat ini bisa maksimal tentu untuk penata laksanaan pasien-pasien di lapangan ya. Jadi dalam hal ini saya juga ikut arahan Pak Ketum ya bahwa kita nanti akan mengadakan satu event ya regional ya mungkin internasional juga jadi ASGO yaitu ASEAN Society Gynae Oncology ya yang akan kami selenggarakan di bulan akhir November ya tanggal 29 hingga tanggal 1 Desember. Catat tanggalnya teman-teman, karena insya Allah banyak sekali topik-topik yang update yang akan kita kupas habis ya, dan ini tentu kita ingin menggeser ya paradigma teman-teman sejauh semua bahwa oncologic things itu it's not complicated things gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mensimplifikasi apapun kegalauan teman-teman di lapangan. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaat yang teman-teman bisa ambil ya. Tanyakan habis apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Ya, mumpung ada pakar-pakar di sini, Dr. Ima, Dr. Birama, Dr. Agustria. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya sekaligus semoga acara sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah diskusi dan pemaparan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Agustria Sainu Saleh, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para sejawat, para guru besar, dan sejawat sekalian, dan terutama kedua narasumber kita, Dr. Siti Salimah dan Dr. Birama. Terima kasih atas kesempatan yang pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai follow up dan kontrasepsi pasca molahiriotidosa. Terlebih dahulu mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi seperti dikemukakan oleh tadi Ibu Sekjen bahwa acara kita ini santai dan tapi serius juga ya. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa mulai dari dosa prinsip pengobatannya adalah evakuasi, kemudian adalah follow up. Nah, pada hari ini kita akan diskusikan bagaimana fase kedua dari setelah evakuasi, yaitu bagaimana follow up, bagaimana kontrasepsi yang sebaiknya diberikan. Ini akan dikupas tuntas oleh kedua narasumber kita yang hebat ini, Dr. Salimah dan Dr. Birama. Mungkin sebagai pembuka diskusi, kami persilakan Dr. Salimah atau Dr. Birama dulu akan memberikan gambaran mengenai molahiriotidosa. Kami persilakan. Baik, izin dok, mungkin saya dokter dulu. Oh, Dokter Siti mengapa Salimah Dokter izin. Birama? Ya, nanti Ya, Dokter Siti silakan. Salimah yang menambahkan. Ya. Baik, pertama-tama saya ucap terima kasih Dokter Agustria, Dokter Siti Salimah, para guru besar, profesor, sejawat, dan seluruh eh, peserta. Dan terima kasih Dokter Tovan, Dokter Brahmana telah mengizinkan saya untuk ikut berdiskusi di ASOGI ini. Izin saya share screen. Izin dok, apakah slide saya sudah kelihatan dok? Sudah, Dok. Baik, baik. Terima kasih.
Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Hoki untuk memaparkan ini sedikit prolog terkait follow up kontrasepsi dan pada kondisi pada pasca mola hidatidosa. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan edisi Januari, ada 5 topik, di mana minggu lalu sudah dibahas terkait tata laksana mola, kemudian minggu ini, minggu kedua, terkait follow up dan kontrasepsi pasca mola, nanti minggu ketiga dilanjutkan dengan diagnosis dan tata laksana GTN, minggu keempat, peran SPOG dalam tata laksana GTD dan GTN, dan terakhir terkait peran pembedahan pada kasus GTD dan GTN. Izin saya review sedikit terkait epidemiologi. Jadi mola ini memang di Asia, terutama di Indonesia, lebih tinggi dibandingkan Amerika dan Eropa. Dari literatur disebutkan bahkan Indonesia sendiri sangat jauh insidennya, sangat jauh tinggi maksudnya dibandingkan Asia di area Jepang maupun apalagi di Eropa. Mola sendiri dibagi dua, ada mola komplit dan mola parsial. Ini merupakan kondisi yang jinak di mana kita harus hati-hati, bisa jadi ini suatu kondisi premaligna memiliki potensi untuk berkembang menjadi atau bertransformasi menjadi maligna. Sedikit saja terkait karyotyping dari mola ini memang berbeda, di mana pada mola komplit itu merupakan sel telur yang kosong yang dibuai sperma kemudian berduplikasi, di mana seluruh kromosomnya berasal dari paternal. Berbeda dengan mola yang parsial, di mana sel telur dibuai dua buah sperma. Kemudian secara klinis yang dapat kita temukan itu baik mola parsial maupun mola komplit adalah perdarahan. Kita harus hati-hati pada pasien dengan beta CG yang sangat tinggi, lebih dari 100.000, 40% itu merupakan mola komplit dan 6% mola parsial. Terapinya tadi sudah disinggung, terapi utamanya minggu lalu dijelaskan panjang lebar yaitu evakuasi dari jaringan mola. Histrektomi ada tempatnya tapi dengan berbagai atau beberapa kriteria atau catatan. Histrektomi sendiri harus hati-hati karena memang dia mengeliminasi kemungkinan invasi lokal di rahim, namun dia tidak bisa mencegah terjadinya metastatik karena mungkin pada saat kita lakukan prosedur histrektomi sudah terjadi suatu occult metastasis. Kemudian ini masuk ke dalam topik kriteria kita pada sore hari ini yaitu terkait follow up. Follow up ini sendiri, surveillance pada pasien mola merupakan kondisi yang wajib, merupakan poin yang penting. Jadi setelah kita lakukan evakuasi mola, hati-hati tidak selesai di sana, kita harus lanjutkan surveillance atau monitoring pasca mola. Karena kita ketahui ada kemungkinan dari mola ini pada mola komplit itu bahkan 20% bisa transformasi maligna menjadi suatu GTN. Sedangkan partial mole lebih rendah, bisa hingga 3-4%. Persisten HCG yang tetap tinggi ini kemungkinan karena ada jaringan mola yang menginvasi myometrium, di mana dia tidak dapat dikeluarkan atau dibersihkan pada saat kita melakukan kuret sebelumnya, sehingga ada kemungkinan dia menjadi suatu invasive mole. Hingga saat ini kondisi atau hasil patologis atau kondisi klinis belum ada yang dapat memprediksi secara akurat apakah pasien ini akan bertransformasi menjadi GTN. Sehingga surveillance postmola ini merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu pemeriksaan beta HCG secara kuantitatif merupakan guideline yang standar, di mana pemeriksaan ini bisa dikerjakan tiap 1 atau 2 minggu. Disebutkan bila beta HCG sudah turun hingga tidak terdeteksi atau kurang dari 5 mili international unit per mililiter, resiko berkembang menjadi GTN kurang dari 1%. Rata-rata waktu remisi yang dibutuhkan untuk menjadi normal beta HCG dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan atau 9 minggu. Banyak algoritma yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa, salah satunya yang mudah dari up to date, itu menyebutkan pemeriksaan tiap minggu, kemudian mengikuti kriteria osmolar GTN, bila dia tidak masuk salah satu kriteria tersebut dan beta HCG tetap remisi dan hingga menjadi normal, maka setelah tercapai kurang dari 5 mili international unit per mililiter, maka pada komplit mola masih dilanjutkan pemeriksaan tiap bulan selama 3 bulan. Sedangkan pada parsial mola itu pemeriksaan tiap 1 bulan dan hanya 1 bulan saja.
sedikit berbeda dari guideline dari Vigo, di mana pemeriksaannya bisa 1 atau sampai 2 minggu sekali hingga normal. Lalu setelah normal tiap bulan, bedanya pada partial mole itu hanya ditambahkan hingga 1 bulan saja, namun pada mala komplit dilakukan pemeriksaan atau surveillance tiap bulan, beta CG hingga 6 bulan. Berbeda sedikit juga dengan NCCN, guideline dari NCCN, pemeriksaan bisa 1 atau 2 minggu, namun setelah normal maka dilanjutkan hingga 3 kali tiap 2 minggu, lalu ditambahkan tiap 3 bulan selama 6 bulan. Sehingga NCCN ini tidak membedakan apakah ini mola komplit atau mola parsial, surveillance-nya dicek beta CG tiap 3 bulan selama 6 bulan. Mungkin sedikit lebih detail dari NCCN setelah kita lakukan kuretase, direkomendasikan juga kita dapat guiding dengan ultrasound untuk memastikan seluruh jaringan mola bisa kita keluarkan. Kemudian kita tunggu hasil patologi anatomi menyebutkan apakah ini suatu komplit atau partial mole. Lalu pemeriksaan tiap 1-2 minggu hingga normal. Jangan lupa dilakukan kontrasepsi. Rekomendasinya oral kontrasepsi hingga 3 kali pemeriksaan tiap 2 minggunya normal. Setelah itu di follow up, di surveillance selama 6 bulan. Dalam pertama 6 bulan, tiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan beta CG. Kurva ini cukup penting untuk dipahami. Tadi disebutkan di awal slide, remisi beta CG yang dibutuhkan kurang lebih menjadi normal adalah sekitar 2 bulan atau 9 minggu. Salah satu kurva atau guideline, mungkin pedoman yang kita ikuti adalah kurva dari Mochizuki, di mana Mochizuki ini memiliki beberapa checkpoint, di mana pada minggu keempat harapannya kurang dari 1000, minggu keenam kurang dari 100, minggu ke-8 kurang dari 30, dan dari Mochizuki ini minggu ke-12 harus kurang dari 5. Sehingga bila ada salah satu checkpoint, misalnya pada minggu keempat lebih dari 1000, eh, merupakan salah satu tanda bahwa ini ada kemungkinan adanya suatu transformasi menjadi maligna, sehingga kita melakukan tata laksana pada saat follow up ini tidak terlambat. Kemudian ada bagaimana bila penurunannya ini remisinya selalu remisi namun lambat. Jadi disebutkan salah satu kriteria GTN sebelum tahun 2018 itu menyebutkan bila beta CG masih dapat terdeteksi selama 6 bulan pada saat follow up pasca evakuasi mola, disebutkan itu merupakan salah satu kriteria menjadi GTN dan harus diberikan kemoterapi. Ternyata sejak 2018 Vigo sudah mengeksklusi kriteria ini karena ada penelitian dari UK dan dari Brasil, populasi pada pasien ini dapat ditata laksana secara konservatif. Dan Vigo Cancer Report yang terbaru 2021 juga masih tetap mengeksklusi kriteria ini. Jadi pada pasien dengan penurunan remisi beta CG yang turun namun dia lambat penurunannya, itu jangan terlalu agresif. Kita masih dapat ada tempatnya tata laksana secara konservatif dengan tentu saja dengan monitoring ketat, pemeriksaan serial beta CG tiap 2 minggu. Kemudian ada yang disebut suatu plato HCG level, di mana salah satu kriteria postmolar GTN adalah didapatkan kadar beta HCG plato. Jadi dia menurun tapi tidak lebih dari 10% selama periode 3 minggu pemeriksaan dari ke1, 7, 14, dan 21. Sehingga ini membutuhkan suatu kemoterapi untuk mencapai remisi. Pada kondisi ini hati-hati ada yang disebut low level plato HCG atau quiescence GTN. Disebutkan ini dia rendah, tidak bisa normal, tapi dia kondisinya rendah kurang dari 200. Dia persisten selama 3 bulan setelah evakuasi mola dan harus tidak ada suatu kondisi klinis maupun radiologik bukti adanya GTN. Jadi ini disebutkan karena adanya suatu sensitorfoblast yang dia memproduksi kecil HCG, namun ini tidak progres menjadi suatu kondisi yang maligna, dan kondisi pada populasi pasien ini itu tidak memerlukan terapi, namun harus diingat harus dilakukan follow up secara ketat, di mana disebutkan 6-10% dapat berkembang menjadi GTN yang aktif dan membutuhkan kemoterapi. Untuk membuktikannya ada pemeriksaan hiperglikosid HCG, namun hingga saat ini di Center Surabaya masih belum ada medianya.
Selain itu, klinis pada saat surveillance yang mudah adalah trias dari Acosta Sisson. Dia menyebutkan ada histori perdarahan, kemudian riwayat pasca mola, abortus maupun postpartum. Kemudian dari rahim ada pembesaran atau perlunakan, maka ini hati-hati. Kemungkinan ini bisa aja salah satu tanda eh, pasien pasca mola ini akan berkembang menjadi suatu GTN. Dan berikutnya terkait kontrasepsi. Jadi kontrasepsi ini merupakan suatu kewajiban di mana ada kuat kontrasepsi ini penting selama kita melakukan surveillance atau monitoring pasien pasca mola karena dengan adanya kehamilan tentu saja akan mempersulit atau bahkan tidak mungkin kita dapat menginterpretasikan kadar beta CG apakah ini peningkatan karena kehamilan yang baru atau ini suatu transformasi mola menjadi maligna, menjadi GTN, sehingga tata laksana menjadi complicated. Rekomendasinya bisa kontrasepsi hormon maupun metode barier. Eh, Terkait penggunaan IUD harus hati-hati bila terbukti masih ada massa intrauterin atau kadar beta HCG yang persisten tinggi, jangan menggunakan metode penggunaan IUD ini karena secara teori sudah terbukti ada kemungkinan perforasi, resiko perforasi, infeksi maupun perdarahan. Dulu mungkin penggunaan oral kontrasepsi ini ditakuti ya karena mungkin ada resiko peningkatan dari GTN, tapi saat ini sudah dibuktikan secara literatur tidak ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral pada saat selama postmolar monitoring ini dengan peningkatan insiden dari GTN. Kemudian pemberian injeksi MPA, medroxyprogesterone asetat, itu dapat diberikan tiap 3 bulan, namun pada populasi pasien yang compliance-nya jelek. Ini salah satu jurnal atau literatur yang membuktikan bahwa penggunaan kontrasepsi hormon ini tidak meningkatkan resiko GTN, tidak memperparah GTN itu sendiri, dan tidak memperlambat atau mendelay regresi atau remisi dari penurunan beta HCG. Penelitian ini membandingkan metode barier baik kondom laki-laki maupun perempuan, kemudian progestin only oral maupun injeksi, atau dia yang kombinasi kontrasepsi oral termasuk yang injeksi intramuskuler dengan estradiol valerat dan progesteron tiap bulan. Ini terakhir, jadi ini sebagai bahan edukasi konseling untuk pasien. Hati-hati pasien mola ini, terutama pada pasien mola komplit, itu hingga 20% bisa berkembang menjadi GTN, pada mola parsial 5% menjadi GTN, kemudian outcome obstetriknya itu tidak ada beda terkait bila dibandingkan dengan populasi normal, dan resiko insiden berulangnya kehamilan mola ini pada pasca satu kehamilan mola itu sampai 2%. Namun bila 2 kali sebelumnya sudah terjadi mola, maka resikonya meningkat sehingga 17,5% untuk kehamilan ketiga akan berulang menjadi kehamilan mola. Baik, terima kasih. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Birama. Kemudian kita mintakan Dr. Salimah untuk memberikan beberapa tips dalam follow up dan kontrasepsi pasca mulai dari tidosa. Kami silakan. Terima kasih Dokter Agustria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman sejawat sekalian. Kali ini saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Dokter Birama dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh periode Asogi yang sebelumnya tentang mola hidatidosa. Jadi saya hanya menambahkan sedikit tambahan dari penjelasan dari Dokter Birama tadi. Izin dok untuk share screen-nya. Oke. Yang kita ketahui adalah hari kali ini kita membahas, mungkin saya lebih ke arah untuk follow up dan kontrasepsi tambahan dari Dokter Birama ya dok. Untuk teman sejawat sekalian, saya skip adalah langsung mola sudah dijelaskan, berapa insidensinya, terdiri mola komplit dan mola parsial, dan terapinya pun sudah dibahas pada minggu lalu.
Nah, untuk follow up hampir sama dengan Dr. Birama, berkatakan bahwa regresi beta HCG ini diperiksa setiap 2 minggu, ya, 2 minggu sekali selama 12 minggu hingga kadar normal kembali, dan hal ini tercapai dalam waktu 8 minggu, maka pemantauan beta HCG dilanjutkan dengan frekuensi setiap 1 bulan, selama 6 bulan sejak kadar beta HCG tersebut tuh normal. Kemudian follow up-nya bagaimana? Ada beberapa mungkin masih kita pakai nih dengan kurva Mochizuki-nya, yaitu dengan pemeriksaan beta HCG pada 4 minggu fase evakuasi adalah kurang dari 1000 mili international unit. Jadi kalau kita ngafal ini yang lebih gampang adalah 4, 6, 8, 12. Kurang dari 1000, kurang dari 100, kurang dari 20-30, dan kurang dari 5. Jika hal ini tercapai dalam waktu 12 minggu, maka lakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali selama 6 bulan. Dan bila terjadi peningkatan kadar beta HCG, maka dicurigai menjadi TTG. Kalau berdasarkan Vigo, tadi telah disampaikan sama adanya platu pada pemeriksaan 3 minggu, yaitu hari pertama 7, 14, 21. Ini memang berdasarkan Vigo. Akan tetapi mungkin apakah bisa kita laksanakan dalam era BPJS ini mungkin agak sedikit kendala. Karena kita mendapat jatah bahwa pemeriksaan beta HCG itu kalau nggak salah sih 1 bulan 1 kali dengan harga yang cukup mahal. Nanti kita akan bahas untuk siasat bagaimana kita melakukan follow up pada pasca mola bila tidak dapat dilakukan seperti pemeriksaan yang optimal sesuai dengan Vigo. Kemudian terdapat peningkatan atau tetap di atas batas normal kadar beta HCG dalam waktu 6 bulan atau lebih, dan terdapat bukti histopatologi adalah koriokarsinoma. Nah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan Dr. Birama tadi tentang kontrasepsi pasca mola. Kita ketahui bahwa dulu sangat ditakutkan, nggak boleh pakai KB, ibaratnya nggak boleh pakai kontrasepsi karena ditakutkan apakah ini perdarahannya karena molanya atau sisa mola atau karena progresif menjadi TTG. Padahal kita ketahui bahwa kehamilan selanjutnya sebaiknya dihindari sampai level beta HCG-nya itu normal kembali, dan apabila terjadi kehamilan pada saat 6 bulan pasca terdiagnosa mola atau di dalam 1 tahun periode pasca kemoterapi TTG ini mempunyai mobilitas dan mortalitas yang cukup tinggi. Sehingga kontrasepsi ini dianjurkan untuk kehamilan pasca mola. Berdasarkan jurnal Contraception After Abortion, Molar Pregnancy, International Guideline menyarankan bahwa diberikan kontrasepsi secepatnya setelah evakuasi mola. Akan tetapi exceptional pada pemasangan IUD tidak dianjurkan atau dihindari sampai beta HCG tersebut normal kembali, disebabkan mungkin kemungkinan risiko terjadinya perforasi pada saat pemasangan atau perdarahan yang disebabkan karena hipervaskulasi pada uterus atau pada endometriumnya sehingga menimbulkan perdarahan yang tidak signifikan. Kemudian penggunaan pil kontrasepsi sebaiknya ini dihindarkan pada sampai keadaan beta HCG normal berdasarkan penelitian ini ya. Nanti ada beberapa rekomendasi yang lain. Hal tersebut secara teori ditakutkan mendapatkan efek samping akibat hormonal yang ada di pil kontrasepsi tersebut atau menyebabkan proliferasi. Akan tetapi ada penelitian atau research yang lain menyatakan bahwa tidak signifikan bahwa pil kontrasepsi itu dapat menyebabkan progression menjadi trophoblastisis atau TTG dan masih aman dapat digunakan pada pasca mola. Berdasarkan medical eligibility kriteria untuk contraception, berdasarkan WHO ada 4 kriteria yang kita ketahui bahwa 1 dan 2 itu aman. Kalau 3 itu keuntungannya lebih kecil dibandingkan kerugiannya, dan kalau 4 tidak boleh digunakan sama sekali. Dan ini kalau kita mengatakan kriteria yang 1 dan 2 bisa digunakan, 3 dan 4 sebaiknya dihindari. Bagaimana dengan combine hormonal kontrasepsi? Itu terdiri dari pil kontrasepsi, kemudian patch atau kita ketahui combine kalau kita jarang ya menggunakan patch, kemudian juga combine kontrasepsi vaginal ring dan combine injectable kontraseptif. Ternyata semua itu kriterianya adalah 1. Baik itu terjadi pada kasus decreasing undetectable beta HCG, artinya beta HCG sudah tidak terdeteksi, maupun persisten terjadinya peningkatan kadar level beta HCG. Dikatakan bahwa penggunaan combine hormonal kontrasepsi ini
pada pasca evakuasi mola tidak meningkatkan risiko menjadi TTG. Dan dikatakan juga tidak mempengaruhi atau menghambat penurunan beta HCG bila digunakan kontrasepsi kombinasi hormonal, baik itu pil, patch, maupun vaginal ring, ataupun injeksi. Nah, sedangkan bagaimana dengan penggunaan progesteron only? Artinya hanya mengandung progesteron yang kita ketahui ada pil, kemudian juga DMPA atau LNG implant. Nah, semua juga masih kriterianya adalah level 1. Jadi aman untuk digunakan. Dikatakan bahwa hormonal kontrasepsi ini dapat dimulai segera setelah evakuasi mola. Dan kesimpulannya adalah dia bila diberikan 3 minggu pasca evakuasi tidak menunjukkan signifikan perbedaan tentang penurunan kadar beta HCG atau risiko terjadinya progresivitas menjadi TTG. Kemudian bagaimana dengan ini masih sama yang tadi, kemudian bila kita lakukan setelah kehamilan mola ini, sebaiknya memang pasien itu nggak boleh hamil dulu ya, sampai 2 kali normal pada beta HCG 2 bulan. Kemudian atau pada pasien TTG sebaiknya 1 tahun tidak boleh hamil setelah terapi komplit. Bagaimana dengan IUD? Tadi telah disampaikan oleh Dr. Birama, memang risiko pada IUD itu lebih tinggi. Pertama, ternyata berdasarkan eligibility kontraseptik berdasarkan WHO juga nilainya adalah kategorinya 3 dan 4. Dikatakan bahwa menyarankan pada pasien dengan menggunakan IUD ini digunakan pada kadar beta HCG yang normal dan sebaiknya dihindari pada pemasangan after atau segera saat dilakukan evakuasi. Pada wanita dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi yang aman setelah treatment atau setelah terapi dari mola tersebut. Kemudian kecuali adalah pemasangan IUD. Dan IUD sebaiknya tidak dilakukan atau dilakukan pemasangan pada wanita dengan persisten kadar level beta HCG atau menjadi progresif menjadi TTG. Dan IUD ini sebaiknya dilakukan atau bisa kita lakukan pemasangan IUD paling tidak level beta HCG-nya normal. Tapi ini beberapa kalau kita lihat kasus-kasusnya pada mola ini yang ditakutkan tadi adalah perdarahan, apakah dia perdarahan disebabkan karena IUD-nya atau perdarahan disebabkan karena ada pembuluh darah hipervaskularisasi pada pasca mola. Terima kasih dokter. Sejauh sekalian mungkin itu sedikit tambahan dari saya tentang follow up dan kontrasepsi yang digunakan pada pasca mola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Birama dan Dr. Siti Salimah. Baiklah, para peserta webinar sekalian, kita lanjut ke diskusi. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan lewat kolom chat atau langsung bertanya. Izin dok, sudah ada pertanyaan masuk di kolom Q&A. Ya, baiklah. Jadi pertanyaan pertama dari ini tidak diketahui. Ingin menanyakan apakah ada alternatif untuk surveillance pasca evakuasi mola lahir dari Tudosa, mengingat pemeriksaan beta HCG tidak tersedia di rumah sakit kami dan cukup mahal. Mungkin apakah apalagi kalau dilakukan setiap bulan ya. Jadi tadi udah disinggung Dr. Salimah tadi bagaimana kiat mengatasi barier dari pembiayaan untuk penata laksanaan seperti yang diharapkan pada guideline ya, apalagi dengan skema yang diberikan oleh BPJS. Silakan mungkin Dokter
Salima atau Dokter Birama bisa dijawab. Izin saya coba menjawab, dokter. Jadi memang ini nggak cuma di di Surabaya juga beberapa rumah sakit memang apalagi BPJS kesulitan. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan. Yang pertama itu eh, minimal kita sudah dapat memberikan edukasi. Pada prinsipnya ada resiko. Jadi konseling kepada pasien itu penting. Yang kedua tentu saja di banyak center di luar negeri penata laksanaan kalau memang memungkinkan kondisi mola atau bahkan di GTN itu suatu pengelolaan atau pelayanan yang terpusat. Jadi paling tidak di rumah sakit sejawat paling nggak minimal sudah tahu kira-kira kalau ini terjadi suatu transfusi maligna yang membutuhkan pengobatan atau remisi dengan kemoterapi, arah rujukannya sudah ada. Itu harus sudah dibangun mulai awal. Kemudian terkait bagaimana alternatif penggunaan beta-HCG bila kita beta-HCG tiap bulan aja sulit. eh Pemeriksaan yang terbaik memang penggunaan serial serum beta-HCG. Namun bila tidak ada, ya kita secara klinis ada namanya salah satunya trias dari acostasison. Kita menyebutnya HBS atau HBSE. Bagaimana ada riwayat mola, kemudian ada perdarahan, kemudian dari pemeriksaan fisik atau USG-nya itu ada pemeriksaan rahim atau perlunakan dari rahim. Untuk pemeriksaan beta-HCG sendiri, kalau kita lihat dari penurunan remisi, dari kurva penurunan remisi atau dari Mochizuki, itu baru minggu ke-10 atau minggu ke-12, bila kita menggunakan test pack, mengingat sensitivitas test pack itu hanya 20-25 mili international unit baru bisa mendeteksi, maka bila minggu ke-10 atau minggu ke-12 hasilnya positif, itu hampir kita bisa kemungkinan besar ini mengarah ke GTN. Namun bisa dibayangkan itu sudah sangat terlambat sekali, mengingat resiko atau kemungkinan GTN bisa terjadi lebih awal daripada itu. Mungkin itu Dokter Agustria, mungkin Dokter Siti Salimah bisa menambahkan. Dok. Ya, silakan Dokter Salimah kalau ada tambahan. Jadi bisa dimodifikasi dengan test pack, tapi keberatannya kalau positif berarti sudah terlambat ya. Terima kasih. Mungkin Dokter Salim bisa tambahkan Ya dok, kiat-kiat untuk mengatasinya. ya dok, ini suatu masalah dari saya rasa di setiap daerah di Indonesia. Karena kita tahu bahwa hmm, lebih dari 80% mungkin pasien kita adalah pasien BPJS ya. Dan memang klaim untuk BPJS ini untuk beta HCG bahkan jangankan di RSAS aja kita diwanti-wanti bahwa hanya 1 bulan 1 kali. Jadi agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kalau misalnya level beta HCG-nya bisa kita menggunakan mungkin tidak seperti Vigo yang pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, tapi juga bisa menggunakan level beta HCG dengan menggunakan Mochizuki misalnya. Akan tetapi pemeriksaan beta HCG pada saat evakuasi itu dianjurkan. Jadi pada saat dilakukan evakuasi itu diperiksa dulu dok. Jadi kita tahu tuh levelnya level berapa kadar beta HCG-nya. Sehingga untuk yang paling mudah kan kita adalah screening. Misalnya dia kontrol 2 minggu atau sebulan sekali untuk kita lihat USG. Ada nggak kelainan di uterusnya bila tidak dapat dilakukan pemeriksaan beta HCG. Nah, patokannya adalah kalau misalnya dengan menggunakan planotes atau PP-tes, itu kan negatifnya kalau planotes itu kan minimal 25 ya, mili international unit. Dia masih positif. Akan tetapi di level 3 bulan pasca evakuasi, yaitu 12 minggu, harusnya dia sudah negatif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan dia kontrol misalnya sebulan sekali, selalu kontrol kita lakukan USG, tidak ada tampak pendarahan, tidak ada tanda-tanda progresivitas secara USG, mungkin itu menjadi salah satu triki karena kalau USG tentu saja kan tidak sulit ya gitu loh dok untuk pemeriksaan ke dokter kandungan. Seperti itu salah satu trikinya. Tapi kalau kita sudah mencurigai ada vaskularisasi yang sangat hebat, kemudian masih ada gambaran misalnya minggu lalu 2 minggu yang lalunya tidak tampak ada massa atau sisa atau gambaran mola, tiba-tiba dia sudah ada gambaran yang mencurigakan. Nah, sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan beta HCG dengan inform konsen yang cukup baik kepada pasien.
Dan lagi kita tidak melepaskan gejala klinisnya, Dok. Kalau misalnya dia masih perdarahan terus sampai 2 minggu tuh harusnya kan tidak terjadi pada monitor pasca mola. Jadi selain dengan pemeriksaan penunjang, tentu saja pemeriksaan klinis itu harus kita perhatikan. Mungkin itu, Dok, sedikit tambahan. Ya, terima kasih banyak dari Dr. Salimah tadi bahwa sebagai substitusi untuk pemeriksaan follow up bisa kita gunakan USG sehingga kita bisa menggunakan beta CG seminimal mungkin ya untuk menghindari biaya tadi. Baiklah, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Dr. Bernard ya. Pertanyaannya, pada pasien yang pasca evakuasi bila dalam waktu 6 bulan dicurigai adanya TTG, bagaimana kita melakukan edukasi pada pasien kapan bisa hamil? Mengingat mungkin pasiennya belum mempunyai anak yang masih hidup, jadi pasiennya mungkin anak pertama atau anaknya meninggal atau bagaimana, sehingga sangat menginginkan anak, tetapi kehamilan yang sekarang mengalami mola dan pada evaluasi 6 bulan sudah mengarah ke TTG. Mungkin Dr. Birama atau Dr. Salimah jawab. Siap, Dok. Jadi pertanyaannya setelah follow up 6 bulan justru mengarah ke arah GTN. Kemudian bagaimana dengan terkait program hamil? Jadi menurut saya kalau ini yang terjadi pada saat surveillance maka kita selesaikan dulu ini keganasannya, ke GTN-nya seperti itu. Jadi apa namanya justru bukan masalah program hamilnya kapan waktu yang tepat untuk hamil, tapi kita harus selesaikan karena bila mengarah ke arah keganasan untuk mencapai remisi atau kesembuhan itu mutlak harus diberikan suatu kemoterapi. Nanti di sana bisa dihitung Vigo score-nya apakah ini termasuk populasi yang low risk atau high risk untuk menentukan kemoterapi. Jadi menurut saya justru bukan untuk program hamilnya, jadi untuk terkait kontrasepsinya ya dilanjutkan fokus untuk pemberian kemoterapi hingga kadar beta HCG-nya normal. Mungkin itu Dr. Agustria. Ya, terima kasih Dr. Birama. Mungkin Dr. Salimah ada tambahan? Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi gini, kalau misalnya memang pada follow up kita mencurigai dia sudah menjadi suatu prediksi keganasan. Artinya kalau misalnya di follow up 6 bulan ternyata beta HCG-nya masih positif, tadi dikatakan kemungkinan dia menjadi GTN atau TTG. Nah, kapan sih sebenarnya memang kita edukasinya bagaimana? Pada saat kita ketahui bahwa kehamilan pasien itu adalah mola hidatidosa, di saat itulah kita sudah memberikan edukasi. Bu, sebenarnya ini adalah kehamilan anggur yang nantinya kalau tidak dilakukan follow up, dia akan menjadi progresif menjadi suatu keganasan yang disebabkan karena faktor-faktor trofoblast. Itu sudah disampaikan pada saat kita melakukan evakuasi mola, sehingga pasien itu tidak lost follow up. Artinya kita tidak mendapatkan keterlambatan dalam mendiagnosis TTG ini. Jadi pada pasien mola itu harus dilakukan follow up yang rutin, kemudian tidak bisa seperti kehamilan abortus biasa. Nah, selanjutnya kalau sudah kita diprediksi atau sudah didiagnosis menjadi GTN atau TTG, maka kapan sih sebenarnya boleh dia hamil lagi gitu? Dikatakan bahwa 1 tahun setelah pemberian kemoterapi atau level beta HCG menjadi normal. Artinya kalau kita memberian DTG ini adalah pemberian konsolidasi, 2 kali konsolidasi normal, 1 tahun setelahnya boleh dikatakan aman untuk hamil kembali. Kita ketahui kalau misalnya TTG ini suatu kanker yang agak unik. Artinya kalau misalnya dia sudah bisa hamil normal kembali, kanker itu dibilang sembuh, Dok, gitu. Jadi beda dengan kanker-kanker yang lain, kita nggak pernah bilang sembuh ya, Dok, tapi beda bilangnya adalah bebas massa tumor. Akan tetapi kalau untuk GTN ini atau TTG ini, kalau dia bisa hamil normal kembali, ya bisa dikatakan kita bahwa kanker atau keganasannya itu sudah sembuh. Tapi apakah dia bisa muncul kembali? Bisa jadi dia kehamilan mola kembali. Mungkin itu, Dok, kalau untuk kapan sih dia boleh hamil lagi,
minimal 1 tahun dari pemberian kemoterapi konsolidasi 2 kali. Itu dok sedikit tambahannya. Baiklah, terima kasih. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Melisa, yang bagaimana pilihannya? Apakah kita pakai hormonal atau kontrasepsi yang non hormonal? Tadi sudah dijelaskan mungkin ada beberapa pilihan yang non hormonal. Mungkin Dr. Birama atau Dr. Salima, silakan dijawab. Ya, siap dok. Terima kasih dok. Jadi rekomendasi salah satu publikasi itu penggunaan hormonal, terutama combine or kontrasepsi itu salah satu rekomendasinya, baik yang kombinasi maupun yang progestin only. Yang non hormonal itu metode barier, misalnya kondom atau IUD. Tapi tadi sudah dijelaskan ke Dr. Siti Salima, penggunaan IUD itu harus hati-hati. Dapat diberikan bila memang sudah terbukti tidak ada massa jaringan mola dan kadar beta HCG-nya sudah tidak terdeteksi. Namun juga harus tahu efek sampingnya bila terjadi perdarahan itu harus hati-hati apakah ini perdarahan karena efek IUD-nya atau ada proliferasi dari jaringan mola. Mungkin itu dokter. Oke, Dr. Salima, ada tambahan? Setuju dok, kalau dikatakan aman dan tidak aman, mana yang cocok bagi pasien. Tapi kita mungkin menghindari penggunaan non-hormonal yaitu IUD. Kalau untuk non-hormonal dengan barier itu Jadi lebih aman. Gitu. Tapi kalau bila menggunakan kontrasepsi sesegera setelah evakuasi, sebaiknya yang hormonal. Tidak dianjurkan dengan non-hormonal yaitu dengan IUD. Itu dok sedikit tambahannya. Jadi pilihannya kalau sebelum beta HCG normal kita gunakan dulu barier ya. Bisa dok. Baiklah, jadi pertanyaan berikutnya ini mungkin sama jadi dengan pertanyaan tadi, kapan memulai kontrasepsi? Apakah setelah beta HCG normal atau segera sesudah evakuasi ya? Mungkin udah dijawab ya. Nah, ini yang pertanyaan yang cukup krusial, bahwa kalau memang kita merencanakan untuk memberikan kemoterapi, apakah harus dirujuk ke subspesialis onkogin atau bisa dikerjakan oleh sejawat-sejawat SPOG? Boleh dijawab. Mungkin dokter Siti Salima. Izin dok. Ya, jadi gini dok, kita memang tadinya dengan low risk pada skor TTG ini hendak memberikan kewenangan ke SPOG non konsultan. Akan tetapi sebelum melakukan pemberian ini dia kalau misalnya pertama kasusnya adalah jauh dok, jadi tidak ada onkolognya misalnya. Terus di daerah kepulauan bisa mungkin diberikan asal obatnya ada. Terus kemudian antidotumnya juga ada. Kemudian mengetahui efek samping atau reaksi yang ditimbulkan, reaksi yang tidak diinginkan akibat pemberian kemo tersebut. Jadi pemberian kemo ini bukan hanya apa ya, memberikan tapi tanpa mengetahui efek samping, kemudian progresivitasnya, bagaimana cara untuk memfollow up-nya, apa yang akan terjadi, itu harus diperhatikan. Bisa diberikan misalnya di daerah yang sangat terpencil bila obatnya ada, dengan mungkin supervisi, dengan onkolognya dok. Jadi apabila ada tanda-tanda sekian, mungkin ini masih mungkin ya dok, karena untuk kewenangan klinis kan tentu kita belum belum menyerahkan ya, bukan menyerahkan, belum ada kompetensi secara kewenangan klinisnya. Tapi kalau Anda supervision pada di daerah terpencil mungkin saja pada yang low risk. Dan kriteria low risknya bagaimana? Nah, SPOG ini juga harus mengetahui efek samping, kemudian bagaimana terapinya, bagaimana ada nggak obat antidotumnya, dan bagaimana kalau terjadi suatu reaksi yang tidak dapat terkendali. Nah, itu akan nanti berhubungannya dengan hukum ya dok, karena kewenangan klinisnya tidak ada. Mungkin itu dok. Nanti mungkin akan kita bahas untuk pemberian kewenangan klinis yang low risk pada SPG non-konsultan onkologi. Itu mungkin dok yang sedikit ada pencerahan bahwa tidak semudah itu memberikan kemoterapi pada pasien. Terima kasih dok.
Apa sih? Jadi baiklah baik bagi rekan-rekan yang memang berada di remote area dan obat tersedia. Yang paling penting tersedia antidotum dan bagaimana mengatasi kalau ada efek samping dari obat ya. Nah, baiklah. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Christian. Ini mengajukan kasus di mana seorang wanita umur 41 tahun dengan fundus uteris setinggi pusat, apakah bisa dilakukan kuretase 2 kali dengan jarak 1 minggu? Bagaimana? Apakah kita melakukan 2 kali evakuasi atau cukup 1 kali? Izin dok, saya Ya. rasa sudah dibahas dok minggu lalu ya, kalau nggak salah untuk evakuasi mulai ini. Saya akan tambahkan bahwa saat ini tidak direkomendasikan untuk evakuasi mulai itu 2 kali. Gitu. Jadi dengan segala preventifnya, kemudian pemberian artinya persiapan pada saat evakuasi, walaupun setinggi pusat, ya tentu saja kita sebaiknya tidak langsung dilakukan evakuasi. Pertama persiapan, persiapannya bagaimana? Ya persiapan darah, kemudian siap-siap anestesinya, kemungkinan ada tirotoksikosisnya seperti itu. Kalau fasilitas artinya tidak memungkinkan untuk follow pasca evakuasi ini, artinya misalnya kalau misalnya ada apa-apa, shock atau apa tidak dapat tertangani ya lebih baik ya dirujuk. Tapi kalau di remote area mungkin tidak dianjurkan kembali, dok. Kita lakukan evakuasi mola itu hanya 1 kali. Itu kalau dulu mungkin ya ada, tapi kalau sekarang sih tidak. Mungkin ada tambahan, dokter Birama? Izin dok, mungkin salah satu literatur juga menyebutkan pada saat kuret yang pertama itu juga disiapkan aja guidance dengan USG dok untuk memastikan apakah ada jaringan mola itu yang tertinggal. Jadi diusahakan kuret ya hanya 1 kali dan dengan persiapan yang baik bisa menghindari morbiditas yang ditakutkan kan perdarahan atau kemudian terburuk sampai histerektomi. Mungkin itu dok, dengan adanya USG sangat membantu kita untuk memastikan jaringan molanya bisa dapat eh, dibersihkan seluruhnya. Ya, jadi tidak disarankan ya kita untuk melakukan 2 kali evakuasi ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya juga ini tidak tahu dari siapa yang menanyakan bagaimana pada pasien pasca mola dengan beta HCG pada bulan keempat masih tinggi yaitu dengan ini disebutkan nilainya 229 apa tapi nggak tahu ini. Tapi ada tren menurun. Apakah tetap kita curigai sebagai TTG atau masih kita follow up sebagai pasca mola saja? Terima kasih. Hmm. Ya. Sedikit menambahkan dok, kalau ini ada beberapa kasus memang yang kita kenal dengan low level beta HCG persisten. Dia itu akan terus turun, tapi akan tetapi tidak terjadi peningkatan. Jadi sebenarnya sih nggak perlu, maksudnya kita bisa memonitor aja sebenarnya untuk low level beta HCG persisten ini semen, apa, selama terjadi penurunan terus, tidak terjadi peningkatan. Akan tetapi kalau misalnya sudah 6 bulan dia masih dikatakan masih ada beta HCG-nya, udah tidak bisa ada lagi untuk monitor. Sebaiknya itu udah masuk ke TTG dok. Gitu. Tapi kan ini baru 4 minggu, kemudian kita periksa dia turun. Tapi kalau Bulan dia bulan keempat, menjadi Dok. naik, ah, Bulan ya, keempat katanya. iya baru Bulan minggu keempat. keempat, iya baru bulan keempat. Bulan keempat. Jadi udah 16 minggu ya, Dok. Nah, 16 minggu harusnya sih sudah negatif ya, Dok. Nah, kita bisa memonitor sekali lagi apakah dia menjadi turun atau tidak. Ini kita sebut dengan low level persistent beta HCG. Dan ada nggak tanda-tanda perdarahan dan lain-lain. Kalau misalnya secara klinis ada perdarahan, kemudian ada peningkatan, sebaiknya kita sudah menentukan ini sebagai TTG. Ya mungkin tadi Ya, seperti mungkin. Dokter Salima anjurkan tadi ya, Hmm, dibantu dengan USG ya. Mungkin betul, Dokter Dok. Birama ada tambahan? Ya, ya dok, setuju dok. Jadi eh, bila trennya remisi selalu turun, namun pada kondisi yang rendah itu masih bisa ada tempatnya kita konservatif
kita tata laksana dan atau saja diperhatikan keluhan dan pemeriksaan USG kalau dibutuhkan. Namun bila dia turun namun puluhan ribu, itu harus hati-hati. Jadi yang disebut Dr. Siti Salimah adalah penurunan yang lambat tapi low level. Jadi ya seperti kasus yang tadi disampaikan, masih 200-an pada bulan keempat, itu bisa tetap dimonitoring hingga apa namanya kriteria postmolar GTN-nya ada. Kalau postmolar GTN-nya tercapai, ya mau nggak mau harus dibantu kemoterapi untuk mempercepat terjadinya remisi. Ya, baiklah, terima kasih. Berikutnya ini pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Dr. Freddy ini mengajukan 2 pertanyaan, kayaknya kasus semua ya. Bagaimana kelanjutan terapi dan monitoring bila pasca histerektomi karena abortus molar dengan shock perdarahan didapatkan histopatologi koriokarsinoma, yang mana pernah riwayat PTG pasca terapi EMACO 6 seri. Jadi sepertinya pasien ini sudah pernah TTG, kemudian terjadi perdarahan lagi ya. Mungkin ini kasus yang dihadapi oleh Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Ya, ya izin dok. Jadi mungkin ini nanti lebih jelasnya pada saat seri berikutnya ya, yang GTN. Jadi ini pada pasien ini histopatologinya koriokarsinoma. Jadi dari koriokarsinoma aja sudah masuk kriteria GTN. Kemudian riwayat PTG dengan EMACO 6 seri dinyatakan remisi. Eh, saya sulit untuk memahami pertanyaannya. Jadi tapi menurut saya ini kelanjutan terapi dan monitoring, ya kita harus berikan kemoterapi. Mungkin nanti apakah dia single dose atau kombinasi, tergantung Vigo score-nya. Kemudian untuk dinyatakan remisi, kalau EMACO ya nanti ditambahkan paling nggak minimal 3 kali after course konsolidasi course tersebut, kemudian monitoring selama 1 tahun. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, apabila pasca evakuasi mola komplit 12 minggu beta HCG-nya 70, apakah masih dapat ditunggu? Ini hampir sama dengan Pertanyaan tadi pertanyaan ya. sebelumnya, Ya. ya. Masih bisa ditunggu. Ini termasuk low level beta HCG, jadi masih dapat ditunggu sampai 6 bulan. Mungkin Dr. Siti Salimah, dok, ditambah. Ya, setuju dok. Jadi intinya adalah, tapi pada pasien ini misalnya sudah remisi, artinya dia sudah mengalami konsolidasi, kemudian beta HCG-nya terus aja tidak turun. Pertama sih kita harus evaluasi dulu. Evaluasi itu apa? Jadi dicek apakah ada metastasis di tempat lain. Karena mungkin karena udah histerektomi, ada nggak kemungkinan dia metastasis ke paru, atau ada keluhan nggak di artinya di saraf atau di otaknya. Jadi kalau misalnya tempat lain tidak ditemukan suatu penyebaran atau recurrency di tempat organ lain, ya selama beta HCG-nya low level dan tidak ada keluhan apa-apa, masih bisa kita monitor. Kan tetapi kalau dia terjadi peningkatan, tentu saja kita direkomendasikan untuk diberikan untuk kemoterapi yang lanjutan. Apakah dia disebut recurrence ataukah dia disebut dengan progresif. Tapi kalau dikatakan 2 remisi berarti kan udah selesai ya. Itu mungkin. Jadi masih bisa kita cari dulu nih gitu. Apakah ada metastasis ke paru atau ke otak dan lain-lain. Kalau itu nggak ada, masih bisa kita monitor dengan low level beta HCG persisten tadi. Itu dok. Ya, baiklah, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan, mungkin pada seorang pasien umur 44 tahun, kemudian ini baru hamil pertama, dinyatakan mola, kemudian setelah dievakuasi eh, mendapatkan kemoterapi, dan setelah 1 tahun HCG normal lagi. Apakah masih layak untuk hamil lagi? Usia 45 tahun, pernah diberikan kemoterapi untuk GTG. Apakah layak untuk hamil lagi? Ini gimana tanggapannya Dokter Salimah? Iya dok.
Pertama adalah risiko kehamilan tanpa dia pasca mola saja sudah tidak dianjurkan di 45 tahun ini gitu. Tanpa ada riwayat dia TTG atau GTN. Jadi kalau untuk usia 45 tahun tentu risikonya banyak. Pertama, kualitas ovumnya bagaimana. Terus kemudian kemungkinan cacat bawaannya besar. Kemudian risiko pada ibunya pun besar, mulai dari hipertensi, diabetes, dan yang lain-lain. Itu tanpa mola atau tanpa TTG. Apalagi dia mempunyai risiko riwayat sebelumnya adalah kemoterapi TTG. Kalau saya, ya risiko-risiko itu akan dijelaskan. Pilihan pasien. Apakah mau hamil dengan kemungkinan morbiditasnya tinggi, dengan risiko tinggi, baik ibu maupun bayinya. Itu mungkin dok. Jadi kalau untuk di atas 45 tahun sih, saya rasa kalau bukan hamil aja kita udah tahu risikonya tinggi. Jadi pilihan pasien gitu. Hanya kita memberikan risiko-risiko yang akan terjadi nanti pada saat kehamilannya. Mungkin itu dok. Ya. Tidak dianjurkan sih dok intinya. Dokter Birama ada saran? Ya dok, sama dok. Jadi usia di atas 40 tahun secara epidemiologi itu sudah faktor resiko kehamilan mola bisa dikatakan hingga 5 sampai 7 kali lipat. Apalagi pasien sudah pernah mola, kemudian untuk hamil lagi, maka resikonya semakin meningkat. Jadi seperti itu dok. Dan apa yang dijelaskan Dr. Siti Salimah sangat setuju sekali. Menurut saya dengan atau tanpa mola saja, menurut saya tidak direkomendasikan. Tapi kan tidak pada tempatnya kita melarang. Yang penting kita melakukan edukasi dan konseling. Nah, Bella, terima kasih. Jadi secara teoretik bahwa kita tidak menganjurkan ya, tapi tadi tetap pilihan pasien dan kita memberikan edukasi mengenai risiko-risiko dan lain-lain ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya ini pada pasien umur 45 tahun dilakukan histerektomi pada mulai dari dosa karena alasan usia udah lanjut, tetapi setelah evakuasi ternyata aspeknya masih positif. Apakah diperlukan kemoterapi? Iya dok. Jadi kalau tindakan histerektomi ini sebenarnya kan tidak menutup apa kemungkinan dia progresif menjadi TTG. Kalau misalnya PP-tesnya positif, kita lihat aja, dicek beta HCG-nya berapa kadarnya. Kalau kadarnya tinggi, ya dia jatuh ke menjadi TTG atau GTN. Kan tetapi kalau misalnya, jadi bukan berarti kan kalau untuk mola ini pada high risk dilakukan histerektomi pertama, bukan terapi utama sebenarnya dok ya. Terapi utama adalah evakuasi. Evakuasinya bisa vakum, bisa histerektomi pada high risk, atau ada perdarahan yang sangat banyak, tidak dapat terhindari untuk pengangkatan rahim. Tapi apakah progresivitas menjadi TTG-nya itu menjadi terhambat? Belum tentu. Jadi ingat kalau misalnya sudah dilakukan histerektomi, kita tetap lakukan follow up pada pasien pasca mola. Itu aja dok dari saya. Ya, mungkin Dr. Birama ada tambahan? Eh, ya dok, jadi yang pertama ada dua hal sebetulnya. Yang pertama itu tindakan histerektomi pada mola harus betul-betul diedukasi pada pasien. Setuju Dr. Siti Salimah tadi mengatakan bahwa histerektomi tidak membebaskan pasien tidak bisa bertransformasi menjadi malina karena ada kemungkinan pada saat kita melakukan proses histerektomi sudah terjadi suatu metastasis tersembunyi sehingga jangan sampai pada pasien nanti komplain "Loh, sudah di histerektomi kok sampai bisa menjadi suatu GTN." Itu harus hati-hati, edukasinya harus tepat. Kemudian terkait setelah operasi kemudian tes speknya masih positif, ya kita harus buktikan secara kuantitatif karena mengingat tes spek adalah kualitatif. Kita lihat nanti kemudian kalau memang tinggi diikuti monitoring apakah dia remisi atau tidak. Tapi kalau 3 bulan positif, ya hampir kemungkinan itu suatu apa namanya transformasi menjadi GTN. Tapi harus tetap dicekkan secara kuantitatif dengan serum. Mungkin itu dokter. Bella, terima kasih kepada para sejawat sekalian yang sangat antusias mengikuti acara ini. Pertanyaan mungkin masih banyak yang belum bisa kita jawab, tapi waktu juga yang membatasi. Saya sudah dapat peringatan nih dari Dokter Indonesia, waktunya udah lewat.
Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Dr. Siti Salimah, Dr. Birama, yang telah memaparkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada ini akan membawa manfaat bagi para sejawat sekalian di dalam melakukan penanganan pada pasien kita sehari-hari. Untuk itu saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Dr. Indonesia sebagai host dan Ibu Sekjen kita. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agustria, Dr. Siti Salimah, Dr. Birama. Seru. Terima kasih banyak Dr. Agustria, Dr. Siti Salimah, Dr. Birama, dan juga Dr. Tovan atas sedekah ilmunya untuk kita sore hari ini. Luar biasa ya. Ternyata pembahasan tentang mola ini tampaknya sangat menarik sekali. 2 seri ASOGI ini banjir pertanyaan. Banyak sudah dipaparkan dan sudah dibahas baik aspek teori maupun aplikasi klinis. Dan ternyata follow up pasca mola memang idealnya harus dilakukan baik evaluasi klinis dan pengukuran beta HCG juga harus dilakukan secara ketat tiap minggunya. Tadi dikatakan hari pertama, hari ke-7, 14, dan 21 untuk menyingkirkan kemungkinan transformasi mola menjadi GTN. Dan penggunaan kontrasepsi itu selayaknya digunakan atau diberikan pada masa follow up pasca mola untuk menghindari terjadinya kehamilan. Mau itu hormonal atau non-hormonal bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Baik, 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASOGI seri ke-106 tanggal 17 Januari 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema diagnosis dan penata laksanaan GTN. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih.